NIM 2310910060 kelas 02 SKMM 001 untuk memenuhi tugas elektro dari pembimbing Bapak Ade Sumedi, STMKOM, Prodi Sistem Komputer, Universitas Pamulang Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Neneng, NIM 231091957, kelas 02 SKMM 001, pembimbing Pak Ade Sumedi, STMKOM, Prodi Sistem Komputer, Universitas Pamulang Serang. Kami di sini akan mempresentasikan program based on WalkWe. Poin yang pertama yaitu cara install dan login WalkWe. Untuk login ke WalkWe, kita bisa menggunakan melalui website. Kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Buka browser di komputer atau perangkat, terus kunjungi situs web WalkWe di walkwe.com. Klik tombol login yang biasanya terletak di pojok kanan atas halaman. Masukkan alamat email dan kata sandi yang sudah terdaftar, atau kita juga bisa menggunakan akun Google. Cara pemrograman pada WalkWe sampai berhasil. WalkWe merupakan platform yang sangat berguna untuk simulasi proyek elektronik, terutama untuk pemrograman mikrokontroler seperti Arduino. Berikut adalah langkah-langkah dasar untuk memulai pemrograman di WalkWe. Yang pertama, buka WalkWe, kunjungi situs web WalkWe dan buat akun yang sudah kita daftar. Yang kedua, pilih proyek baru. Klik New Project untuk memulai proyek baru. Pilih mikrokontroler. Pilih jenis mikrokontroler yang ingin kita gunakan, misalnya Arduino Uno. Tambahkan komponen yang diperlukan seperti resistor, sensor, LED, dan juga yang lainnya. Setelah kita menentukan komponen, kita bisa menyeret dan melepaskan komponen dari panel komponen ke area kerja. Poin yang kelima, kita tulis kode, klik pada tab kode dan tulis kode pemrograman yang telah kita buat menggunakan bahasa pemrograman yang didukung oleh mikrokontroler yang kita pilih. Poin yang keenam, simulasikan proyek, klik tombol start simulasi untuk menjalankan simulasi yang kita buat. Kita bisa melihat bagaimana komponen bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Poin yang ketujuh, debugging. Jika ada kesalahan, kita bisa menggunakan fitur debugging untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode yang kita buat. Yang kedelapan, simpan dan bagikan. Setelah selesai, kita menyimpan proyek yang sudah kita buat dan membagikannya dengan orang lain. Cara mengatasi debugging error pada pemrograman WalkWe. Mengatasi debugging atau error pada pemrograman di WalkWe bisa menjadi tantangan, tetapi dengan pendekatan yang tepat kita bisa mengatasinya dengan mudah. Berikut beberapa langkah yang bisa kita coba. Yang pertama, baca pesan error. Pesan error biasanya memberikan petunjuk tentang apa yang salah. Bacalah dengan teliti dan coba pahami apa yang membuat error tersebut. Yang kedua, periksa kode. Tinjau kembali kode untuk mencari kesalahan sintaks atau logika. Pastikan semua tanda kurung, titik, koma, dan tanda kutip sudah benar. Cek koneksi komponen. Pastikan semua komponen yang kita gunakan di WalkWe terhubung dengan benar. Kesalahan dalam koneksi bisa menyebabkan program tidak berjalan dengan baik. Gunakan fitur debugging WalkWe. WalkWe memiliki fitur debugging yang bisa membantu kita menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Kita bisa menambahkan breakpoint dan menjalankan kode langkah demi langkah untuk melihat di mana masalahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara merancang komponen elektronika yang digunakan pada WalkWe.
Langkah pertama yaitu klik Add Component untuk menambah komponen baru ke area kerja. Yang kedua, pilih komponen yang diinginkan dari daftar, misalnya resistor, LED, atau sensor. Langkah yang ketiga, seret dan letakkan komponen di papan simulasi. Langkah keempat, sambungkan komponen sesuai skema. Dan langkah yang kelima itu sambungkan parameter komponen, nilai resistor, warna LED, dan lain-lain sesuai kebutuhan proyek. Fungsi komponen elektronika yang digunakan di sini ada Arduino, yaitu berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang digunakan untuk mengontrol seluruh proses dalam rangkaian, membaca input dari sensor misalnya DHT22, mengirim sinyal output seperti LED, relay, atau LCD. Yang ketiga, menjalankan logika program yang ditulis oleh pengguna. Yang kedua ada relay modul. Fungsi relay modul adalah saklar elektronik yang dikendalikan oleh Arduino. Yang pertama, untuk mengontrol perangkat bertegangan tinggi seperti lampu, AC, atau motor melalui sinyal dari Arduino. Menjaga isolasi antara sirkuit kontrol Arduino dan perangkat bertegangan tinggi. Setelah itu ada DHT22AM2302 yang berfungsi untuk membaca suhu dan kelembaban lingkungan, memberikan data digital mengenai suhu dalam derajat Celcius dan kelembapan dalam presentasi. Digunakan sebagai input ke Arduino untuk menjalankan logika tertentu, misalnya mengaktifkan relay saat suhu tinggi. Setelah itu ada lampu LED. Ini berfungsi sebagai indikator visual. Yang pertama, on off, memberikan sinyal jika suatu kondisi terpenuhi, misalnya menandakan bahwa suhu melewati batas tertentu. Nah, yang kedua itu status operasi, menunjukkan apakah rangkaian atau sistem bekerja. Setelah itu ada kabel jumper yang berfungsi sebagai menghubungkan komponen dalam rangkaian walkthrough, menyambungkan pin input, output Arduino dengan komponen seperti LED, relay, atau sensor, memastikan aliran data dan daya antara perangkat. Setelah itu ada LCD 1602, fungsinya untuk modul layar yang digunakan menampilkan informasi, menampilkan hasil pembacaan sensor seperti suhu dan kelembapan, memberikan pesan status sistem misalnya suhu normal atau suhu tinggi. Setelah itu ada LCD Matrix Max 2719, fungsinya yaitu untuk modul tampilan berbasis LED, yaitu untuk menampilkan angka huruf atau animasi sederhana. Digunakan untuk aplikasi seperti penghitung waktu, scrolling teks, atau tampilan status sistem. Nah, di sini ada contoh proyek lampu LED yang dinyalakan oleh sensor suhu. Proyek ini akan menyalakan LED ketika sensor suhu membaca nilai di atas 24 derajat Celcius. Komponen Arduino Uno, LED relay, kabel jumper, LCD 1602, DHT22, LCD Matrix Max. Jadi kesimpulannya, rangkaian elektronika sederhana yang dibuat menggunakan walkthrough memungkinkan pengguna untuk memahami dasar-dasar elektronika dengan lebih baik. Dengan menggunakan platform ini, pengguna dapat merancang dan mensimulasikan berbagai rangkaian elektronika seperti LED, resistor, dan sensor. Walkthrough menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah dipergunakan sehingga cocok untuk pemula yang ingin belajar elektronika. Melalui simulasi ini, pengguna dapat melihat bagaimana komponen-komponen elektronika bekerja secara real time yang membantu dalam memahami konsep-konsep dasar seperti arus, tegangan, dan resistansi. Secara keseluruhan, walkthrough adalah alat yang efektif untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dalam bidang elektronika. Terima kasih.